ke Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya dengan tiga opsi ini, bi ihda salas. Biha ihda salas. Salah satu dari tiga opsi. Yang pertama, an tu'ajjala lahu, ya, fid dunya, bahwa akan disegerakan diberikan di dunia. Yang pertama. Yang kedua, an tudakhkhar lahu fil akhirah, bahwa doanya ini disimpan untuk di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah antusrafa anhu, ya, minasyarri atau anisyarri misla ma sa'ala atau mislahu. Dipalingkan, dihindarkan dari keburukan nilainya seperti apa yang dia minta. Jadi tiga model ini. Jadi respon doa itu pasti ada dari Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal ini. Apakah Allah beri kita apa yang kita minta di dunia? Di dunia, kemudian Allah tidak memberi di dunia tapi Allah simpan sampai di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah Allah menghindarkan kita dari keburukan seperti apa yang kita minta nilainya. Itu doa istajabah. Itu istijabatu doa. Istijabatu doa. Kalau mau diberikan apa yang kita inginkan, nah ini rahasia dalam berdoa. Kan kalau kita berdoa, opsinya tiga tadi. Allah kasih seperti apa yang kita minta di dunia. Allah simpan. Kemudian Allah palingkan kita dari keburukan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita minta, ada waktunya. Ada waktunya, dan itu dijelaskan dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, dan ini turun betul-betul secara hakiki sebagaimana dalam hadis tersebut, ya. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, may yad'uni, siapa yang meminta kepadaku, ya, maka saya akan mengijabah. Siapa yang berdoa, ya, berdoa kepada aku, saya akan mengijabah. Kemudian Allah mengatakan, may yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, saya akan memberinya. Nah, di sini bedanya. Ketika kita berdoa, Allah memberikan tiga opsi sesuai dengan hikmahnya. Maka di sepertiga malam ketika kita meminta, maka Allah mengatakan, kalau dia meminta kepadaku, saya akan memberinya. Karena kata istijabah dengan i'ta itu beda. Istijabah itu respon doa. I'ta itu pemberian seperti apa yang diminta. Maka dari sini kalau kita menginginkan sesuatu, ya, yang sangat kuat, maka mintalah di sepertiga malam. Maka Allah akan memberinya sesuai dengan apa yang kita minta. Selama tidak ada hal-hal yang menghalangi doa tersebut. Seperti dosa, seperti qati'atur rahim. Atau tidak ada unsur-unsur atau maksud yang tidak baik dari doa tersebut. Allah akan kasih seperti apa yang kita minta. Itu waktunya di sepertiga malam. Allah secara umum mengatakan, kalau kalian berdoa, saya akan istajabah. Istajabah. Makanya sahabat itu ketika mendengarkan tiga opsi itu, nah, kalau kita berdoa berarti tidak ada ruginya, karena kadang Allah kasih di dunia, kadang Allah simpankan, kadang Allah ganti dengan yang lain dari keburukan misalnya yang harusnya menimpa, kemudian Allah palingkan. Kata sahabat, idzan nuksir, kalau begitu tidak apa-apa kita banyak berdoa ya Rasul. Kata Nabi SAW, Allahu aksar. Allah akan lebih banyak mengijabah doa kalian. Jadi kalau mau meminta sesuatu, ya,
maka lebih kuat ketika kita meminta itu di waktu sepertiga malam seperti ini. Kalau doa ya kapan saja waktu-waktunya Allah akan mengijabah doa kita. Tapi kalau untuk meminta permintaan khusus, mintalah di sepertiga malam. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini sangat menarik ayat ini. Banyak orang yang membaca doa, tapi sedikit orang yang berdoa. Dia baca doa yang hafal, tapi dia tidak berdoa, dia cuma membaca doa saja. Dia tidak betul-betul meminta. Di sini ulama menjelaskan, idza da'an yakni idza sadaqa, kalau dia jujur dalam berdoa. Kalau dia benar-benar meminta. Sayang sekali kondisi kita ketika meminta kepada Allah itu terkadang kondisi yang tidak terlalu membutuhkan, kondisi yang tidak menunjukkan kefakiran, kondisi yang kemudian tidak betul-betul full keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi di mana kita tidak betul-betul full pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berdoa masih ada opsi yang lain. Tidak full pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedakan ketika seseorang itu misalnya keluarganya dalam kondisi sekarat misalnya, atau keluarganya ada yang dioperasi penentu misalnya, kalau gagal ini bisa merenggut nyawanya. Berarti kan doanya pada saat itu betul-betul menunjukkan kefakirannya dan kebutuhannya kepada Allah. Tidak ada lagi yang dia minta kecuali itu. Pengharapannya full kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin semua kita pernah merasakan waktu-waktu seperti itu. Kalau kita bisa berdoa dan menghadirkan keadaan dan kondisi seperti itu dalam semua doa kita, maka itulah doa yang sangat kuat berkumpul, dan inilah yang dimaksud. Dan dia betul-betul jujur menghadirkan keagungan kebesaran Allah dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala serta kelemahan dirinya. Serta kelemahan dirinya. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Ini juga menunjukkan bahwa kita harus banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibuli, maka hendaknya dia meresponku. Maksudnya tunduk dan patuh kepadaku. Jadi ketaatan itu membuat doa kita itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang memudahkan doa kita diijabah adalah ibadah. Wal yu'minu bi, begitu pula keimanan. Begitu pula keimanan. Tapi sayang sekali di antara banyak orang-orang yang berdoa tidak menghadirkan ini. Keimanan dan kepatuhan serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, agar mereka menjadi orang-orang yang terpetunjuk. Jadi dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa Allah itu maha dekat, qarib. Jangan kemudian orang membayangkan Allah itu jauh sehingga dia butuh perantara. Dan banyak seperti itu. Akhirnya kemudian dia bertawassul, mengambil perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak langsung kepada Allah? Dan ini memang terkadang seorang hamba itu merasa bahwa dirinya tidak pantas. Lalu kemudian menganggap ada orang yang pantas. Akhirnya setelah itu dia bertawassul dengan orang tersebut.
Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Dan di sini ayat ini juga menunjukkan keutamaan doa, keutamaan ibadah, keutamaan tunduk patuh kepada Allah, keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Irsyad, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapatkan dari kejujuran. Ada orang melakukan dosa dan maksiat, tapi tetap di dalam hatinya itu ada perasaan, suatu waktu saya akan sadar. Suatu waktu saya akan bertobat. Ya. Ada di dalam hatinya. Kemudian dari ayat ini, ya, bahwa ijabatud doa itu digantungkan kepada keimanan. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi. Kemudian dari ayat ini juga kita pahami bahwa ada sebab. Ada sebab. Sebab istijabatud doa, ya karena kita berdoa. Sebabnya juga adalah karena kita beriman. Sebabnya juga adalah karena kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu ketika menginginkan sesuatu, minta kepada Allah. Selain kita berharap, memang kita sebut. Harap itu adalah ibadah tersendiri. Kemudian doa itu juga ibadah tersendiri. Sama kalau orang, kadang kita berharap sama orang, kita maunya begini, tapi kita tidak pernah mengungkapkan. Ya. Kadang kita sering mengeluhkan orang tentang sikapnya, tapi kita tidak pernah sampaikan. Ya. Jadi hendaknya pengharapan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk doa. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tapi doa itu sendiri adalah ibadah. Tapi doa itu adalah ibadah ya tersendiri. Banyak faedah di sini terkait dengan doa. Keimanan kepada Allah tatkala kita berdoa itu sangat penting. Jadi orang berdoa itu harus sadar dalam kondisi betul-betul hatinya itu hidup. Ya. Terutama di waktu-waktu mustajabnya doa. Dan kenapa kita ini malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemurah, ya, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Kenapa kita banyak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada orang yang tidak mau berdoa, ya, tidak mau meminta kepadanya. Apalagi kalau meminta selainnya, maka Allah sangat murka terhadap orang-orang yang seperti itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki, Allah yang menentukan segala sesuatu. Kenapa kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi orang yang tidak mau meminta itu orang yang tidak paham dan tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun minta sama Allah, apalagi kalau dalam urusan yang besar. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa melihat ya bagaimana Allah mengijabah doa, dan itu sangat manis itu. Ketika kita betul-betul jujur dalam meminta, lalu kemudian Allah memberinya. Beda kalau kita tidak meminta. Itu sedih dan kuilau.
direka. Itu ada perasaan, ya itu seperti bonus saja. Beda ketika dalam kondisi fakir dan kita sangat butuh, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah atau memberikan doa permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Ini karena sebelumnya tidak dibolehkan. Sebelumnya itu tidak dibolehkan. Lailatul Siyami, di malam hari waktu puasa, ar-rafathu ila nisaikum, bercampur kepada istri-istri kalian. Bercampur kepada istri-istri kalian. Bergaul dengan istri. Dulu tidak boleh. Dulu tidak boleh. Masuk di malam hari itu tidak boleh. Nah, ini termasuk adalah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takhfif, keringanan. Uhilla lakum lailatas siyami, dihalalkan bagi kalian pada malam hari waktu berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu siang dan malamnya adalah waktu di mana kita harus, ya, di mana seorang hamba itu harus menghadirkan kemuliaan malam atau hari itu, kemuliaan Ramadan secara umum, baik siangnya maupun malamnya. Allah di sini mengatakan lailatus siyam, malam puasa. Ya, seolah-olah malam itu tetap kita berpuasa. Hanya saja Allah membolehkan, ya, Allah membolehkan apa yang tidak dibolehkan sebelumnya. Ar-rafas, bercampur. Ya. Kata rafas ini, ya, sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir, boleh bagi seorang suami istri itu mengucapkan perkataan-perkataan yang seandainya diucapkan selain kepada mereka berdua itu akan dianggap malu. Ya. Ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh suami istri. Boleh mereka membuat, ya, bahasa apa saja yang selama itu bukan sesuatu yang Allah haramkan di antara mereka, sehingga kemudian membuat keharmonisan mereka dan hubungan mereka kuat, semakin lebih baik dan semakin kuat. Boleh saja. Padahal bahasa ini seandainya digunakan di luar, itu sesuatu yang mungkin dimegele-gele sedih, ya, sesuatu yang istahya, yang dianggap kita malu mengucapkan itu. Tapi pada istri atau kepada suami, ya boleh diucapkan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang, suami istri, memberikan ucapan-ucapan kepada suaminya atau kepada istrinya, yang seandainya dia ucapkan kepada selainnya, dia akan malu mengucapkan perkataan itu. Ar-rafath ila nisaikum, ya, kepada istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka itu pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Nah, ini juga menguatkan begitu dekatnya suami terhadap istri seperti kedekatan kain terhadap badan. Begitu, menutup. Ya. Tidak ada yang memperantarainya. Hunna libasul lakum wa antum libasul. Maka ulama kemudian menjelaskan bahwa semua hubungan suami istri itu halal di antara mereka.
Ya, halal di antara mereka, kecuali hal-hal yang tidak dibenarkan, misalnya mendatangi dari dubur, itu memang tidak boleh. Selain daripada itu, seperti fungsi pakaian kepada badan itu menyentuh semua, ya, menyentuh semua badan. Seperti itu kedekatan suami dan istri. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Dan sangat penting pakaian ini. Sangat penting pakaian ini. Ya, saya tidak katakan bahwa orang yang tidak punya pasangan berarti tidak punya pakaian ya. Tapi begitu penting pakaian itu. Hunna libasul lakum wa antum libas. Lihatlah fungsi pakaian. Ya. Makanya biasanya orang kalau habis nikah, biasanya dia semakin ganteng ya. Habis nikah ya. Nah, karena bertambah jamalnya, kegantengannya karena dia berubah karena dari pakaian. Ada pakaian yang merubah dia. Kemudian ya pelindung dari fitnah. Fungsi pakaian kan begitu. Ya. Pelindung dari pandangan orang, pelindung dari angin, pelindung dari panas. Ya, segala hal yang mungkin bisa membuat merusak badan, itu pakaian melindunginya. Kita suami istri itu adalah pakaian satu sama lain, saling melindungi. Seperti fungsi pakaian. Makanya saling menjaga dan tidak boleh menyebutkan aib kepada siapapun. Kepada siapapun. Yang ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang berkeluarga. Urusan rumah tangga itu adalah kekhususan di antara suami dan istri. Bahkan orang tua tidak perlu tahu. Nah, ini harus dinasihatkan kepada orang-orang yang berkeluarga. Nasa papasana ini itu matuai. Asra demo pemelo nama nalay ropaca purenge aja moteri. Maksudnya talak. Bahkan walaupun talak. Jadi kalau misalnya kita punya anak atau apa, bersiteru antara suami istri, apa komentar tuh matu apa aja. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Ya. Asal demo panasan na melok malay ropaca purenge aja moteri. Biarkan dia urus rumah tangganya sendiri. Kecuali beda halnya kalau misalnya dia datang minta apa. Tapi kalau kita mau ikut campur, walaupun orang tua tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Dan suami maupun istri jangan suka melapor masalah rumah tangga kepada orang tua. Kenapa? Karena ini kan anaknya. Misalnya istri melaporkan suaminya kepada dicerita. Si geloran ni mah tu tetap yang dia ingat, wah napako nga ka anakku. Padahal suami istri sudah baikannya. Tapi orang tua yang dasarnya memang orang tua yang dia melahirkan anaknya, dia ingat terus itu. Si geloran ni anak-anak dia napa aja mengerangi rajaan namanya tunah. Pura ka napako nga anakku, napako. Ya. Ini banyak hal yang harus kita ketahui dalam berumah tangga. Ya. Maka ketika akad nikah itu yang harus disepakati. Ada masalah jangan cerita sama orang tuamu. Saya juga tidak cerita. Nah, seperti itu. Apapun masalahnya kita selesaikan. Kecuali dia nelok selesai, kan jangan sedikit cerita tentang keluarga. Apalagi kalau sudah diketahui keluarga besar, ya pasangan pasti akan malu, setidaknya ada perasaan tidak enak. Tayyib. Itu fungsi pakaian ya. Jadi suami istri itu seperti pakaian satu sama lain. Tidak boleh, bahkan orang yang paling buruk itu adalah orang yang menceritakan tentang apa yang terjadi di kasur mereka. Itu tidak boleh, haram hukumnya.
Haram hukumnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya kalian ya mengkhianati diri kalian sendiri. Kalian tidak bisa tahan. Ya, fataba alaikum, lalu kemudian Allah mengampuni kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Ya. Dari ayat ini ya, menunjukkan jawazul kalami, jawazul istimta. Bolehnya istimta, artinya istimta ini untuk melakukan aktivitas suami istri semata-mata ketika setelah selesai akad. Maka sebenarnya orang yang kawis soro itu setelah akad sudah halal. Apa saja yang mau dia lakukan halal. Cuma ada sesuatu yang yukhsha, ini dikhawatirkan kalau akad nikahnya itu terlalu jauh daripada resepsi. Kalau sampai kemudian dia hamil di waktu setelah akad, kemudian resepsinya misalnya beberapa bulan, sehingga ya dia misalnya hamil setelah akad itu berhubungan, hamil, nanti resepsinya berapa bulan ke depannya, buru-buru mesti dibuat. Padahal sudah lama akad, cuma resepsinya yang terlambat. Ya mungkin 3 bulan setelah akad baru resepsi. 6 bulan setelah resepsi, oke anak nih. Padahal akadnya yang menjadi hitungan. Nah, itu yang dihindari. Makanya orang tua, tapi Allahu a'lam kalau ada pembeli-pembelinya ya. Tapi itulah yang dihindari. Bagaimana ini kemudian ya menjadi aib ketika berisi sebelum resepsi. Walaupun sudah akad. Jadi di sini kita memahami ila nisaikum, kalau dia sudah jadi istri halal semua. Kalau sudah jadi istri halal semua. Dan kawin soro ini adalah itu sangat baik sebenarnya. Pada zaman fitnah sekarang ini bagusnya seperti itu. Di mana kemudian sama-sama setelah itu bisa mengurus ya. Dan sekarang sama-sama mengurus. Berkasnya sama-sama, belum suami istri sudah sama-sama jalan. Nah, makanya kalau mau aman kawin dulu, kawin soro. Kemudian ayat ini kita menetapkan bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam diri seseorang. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Dan dari ayat ini juga kita memahami bahwa terkadang orang itu mengkhianati dirinya. Ya. Kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian mengkhianati diri kalian. Tidak bisa tahan. Ya. Ketika orang itu terjerumus dalam maksiat, maka pada saat itu sebenarnya dia telah mengkhianati dirinya. Dan kita pasti tahu ini kondisi kita, di mana kita itu mengkhianati diri kita sendiri. Dan sesuatu itu sangat berat, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Allah mengampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, Allah membolehkan. Karena berat ini orang-orang dahulu. Bagaimana puasanya itu siang plus malam, tidak boleh melakukan ya apa yang sangat ingin mereka lakukan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kemuliaan ibadah yang justru sempurnanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keringanan ibadah dibandingkan dengan sebelumnya. Kata Allah, "Fal'ana bashiruhunna", maka sekarang campurilah mereka. Boleh di malam hari. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kalian. Nah, dari sini ulama
kemudian memakruhkan mendatangi istri itu dengan tujuan tidak mau punya anak. Bagi ulama memakruhkan. Bahkan di antara sahabat itu dia tidak mendatangi istrinya kecuali tujuannya itu mau punya anak. Nah, jadi tujuan menikah, maka kataballahu lakum, di antaranya adalah ingin punya keturunan. Tapi bukan berarti tidak boleh mendatangi istri kecuali dengan niat ini, tidak. Dengan niat punya anak. Itu dibolehkan dalam hadis yang lain ketika ya sahabat kemudian mempertentangkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang yang mendatangi syahwatnya dan dia berpahala? Ya. Masa orang datangi syahwatnya dan dia berpahala? Kata Nabi SAW, iya. Coba pikir-pikir, bagaimana kalau dia meletakkan kemaluannya pada sesuatu yang haram, apakah dia berdosa? Kan berdosa. Nah, kalau dia letakkan pada yang halal, maka dia berpahala. Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Ya, ada sedekah. Ya. Jadi dari hadis tersebut, maka boleh mendatangi istri walaupun tanpa niat ingin punya anak. Tapi lebih afdalnya orang mendatangi istri itu dengan maksud dan tujuan ingin punya keturunan. Disinilah beratnya bagi kita. Orang, apa hadis Rasulullah mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah sanggup ba'a, uang panai ada, mahar ada, kemudian ya untuk ya, ma'isyah, kehidupan itu setelah menikah mampu, maka hendaknya menikah. Fa illam yastati, kalau tidak mampu maka puasa. Fa innahu ya agaddu lil basar wa ahsanil fajar. Itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih akan menjaga kemaluan. Itu siang. Tapi bagaimana kalau malam? Seperti ini. Ya, siang bisa karena puasa. Tapi kalau malam, orang berpuasa saja ini, sampai Allah Subhanahu wa taala itu merubah. Yang dulu malam juga termasuk pada Rasulullah SAW dan umatnya itu tidak lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hambanya. Maka di sini Allah mengatakan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian kadang tidak bisa tahan. Kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Berat ya. Tidak punya pasangan itu berat. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa kita tetap harus menggantungkan takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap bahwa ada atau tidak adanya pasangan itu tetap kebaikan itu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takdir itu sesuatu yang Allah tentukan. Ada orang berusaha nikah tapi tidak dimudahkan oleh Allah. Ada orang juga tidak dimudahkan. Tiba-tiba disuruh ya menikah sama orang tuanya, atau ada perempuan datang kepadanya. Ya. Itu adalah takdir. Dan disitulah asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita tidak senangi ternyata baik. Boleh jadi sesuatu yang kita tidak senangi, ya, tidak senangi ternyata itu baik. Boleh jadi yang kita senangi ternyata itu tidak baik. Ada banyak orang di antara banyak orang yang dia anggap bahwa setelah nikah ini saya akan fokus belajar, ternyata sudah nikah tidak. Kacau kehidupannya.
Jadi setengah kali nah, ya, tinggalkan majelis. Berarti ya tidak baik untuknya. Begitu juga anak. Begitu juga anak. Bahwa adanya anak ini tidak mesti, tetap kita gantungkan kepada Allah. Baik dan tidaknya punya atau tidak punya anak itu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kondisinya ketika tidak punya anak lebih baik daripada ketika dia punya anak. Dan anak ini pemberian. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah beri anak laki-laki perempuan, Allah beri anak perempuan, atau yuzawijuhum dzukrana wa inasa. Allah juga bisa kasih kembar. Jadi tidak ada istilahnya orang Bugis itu maka dah macah malapidau. Malapidau istilahnya itu purasi urane makun resi purasi makun re urane si purasi urane malapidau. Itu tidak ada istilah itu. Allah yang menentukan, Allah yang kasih. Tidak ada orang pintar bilang, saya mau anak laki-laki, anak laki-laki. Saya mau anak perempuan. Bisa diusahakan, tapi tidak bisa ditentukan. Dan ucapan ini, acapayanu malapidaun, itu tidak pantas. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan yang tidak pantas diucapkan. Karena penentuan laki-laki dan perempuan itu dari keturunan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentukan. Itu jelas. Ya. Tidak boleh juga kita kemudian memberikan ucapan aid pada seseorang yang misalnya doa makun mana dipegang. Tidak bisa, karena itu pemberian dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga laki-laki semua, ya. Itu pemberian. Namanya pemberian, ya, diterima apa yang Allah kasih. Sudah masuk tuh. Ya. Jadi wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah oleh kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan oleh bagi kalian. Ya, ulama menafsirkan di sini maksudnya adalah mengharapkan punya anak. Ya. Dan masalah anak ini adalah masalah yang ya, banyak bersentuhan dengan akidah. Banyak bersentuhan dengan akidah. Ya, seperti itu tadi. Makanya orang yang misalnya lambat punya anak, pergi melakukan imasan roaga. Hanya untuk mengharapkan ini. Padahal Allah yang kasih. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berikhtiar, tapi ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebab banyak orang juga salah paham di sini. Ya. Ketika misalnya dikatakan bahwa jangan Mas Sandro, jangan begini, dia mengatakan aku yang apa itu, aku malah begitu saja sampai mati. Tidak. Boleh berikhtiar dengan ikhtiar yang dibolehkan di dalam syariat. Sesuatu yang diharamkan tidak boleh. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah. Nah, ini perintah fil amar, menunjukkan perintah. Tapi hukum asal dari makan dan minum itu adalah boleh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih, maksudnya masuknya fajar. Minal khaytil aswadi minal fajri. Ya, munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar yang muncul, dan itu adalah tanda masuknya waktu. Ada fajar kadzib, fajar dusta. Itu muncul lalu kemudian hilang. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ini menggunakan kata atimu, kita jelaskan tadi malam. Kalau atamma itu menyempurnakan, artinya sesuatu yang tidak terputus-putus. Nah, kalau orang puasa itu tidak ada bilang jam sekian sampai jam sekian tidak puasa, jam sekian tidak. Atamma itu mulai start sampai selesai.
Beda kalau akmala, al-yawma akmal itu ada terputus-putusnya. Wahyu itu terputus-putus. Sampai Rasulullah meninggal dunia sempurna. Hatta yatabayyan, sampai jelas. Ini kita jelaskan semalam bahwa eh, sahur ya, apa namanya? Itu waktu imsak harus waktu jelas masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar. Kalau orang masih dalam kondisi ragu, masih boleh dia makan. Sampai jelas baginya. Sampai jelas baginya bahwa terbit fajar. Kehati-hatian itu bukan hukum ya. Kehati-hatian itu bukan hukum. Jadi tidak boleh kita membangun hukum di atas kehati-hatian. Itu adalah pilihan masing-masing. Kalau lebih hati-hatinya begini, silahkan. Jangan paksa orang lain. Seperti imsak, dimajukan. Karena kan lebih hati-hati silahkan. Karena hati-hati itu bukan hukum. Hati-hati itu bukan hukum. Hati-hati itu tambahan hukum. Yang di atas hukum aslinya. Dan itu pembebanan tersendiri. Tidak boleh diratakan kepada orang lain. Kalau mau ambil sendiri, jangan paksakan. Karena kalau kita paksakan orang lain, berarti kita membuat hukum baru. Ya. Jadi istilah hati-hati itu di dalam syariat, di dalam agama itu bukanlah hukum. Itu tambahan atas hukum. Kan sering kita seringkali kita mendengar, tapi kan hati-hatinya begini. Ya, silahkan kalau itu kehati-hatian. Tapi itu bukan hukum. Ya. Summa atimmus siyama ilal lail. Jadi anjurannya paling afdal kita sahur itu dengan kurma. Itu paling afdal. Jadi kalau kita mau puasa kita itu sangat baik, ya sahurlah, kemudian sahurnya adalah kurma atau beberapa teguk air. Sebagian orang masih sulit melakukan yang seperti ini mungkin karena tidak terbiasa. Ya, padahal ya memang pada sahur itu terdapat keberkahan, apalagi sesuai dengan yang dianjurkan. Bisa kita gabungkan. Misalnya jam berapa kita mau makan, setiap paman rememen nih, Andre nih, nanti menjelang di waktu-waktu sahur itu makan kurma 3 biji, minum air. Intinya di waktu sahur itu kita makan kurma. Mau sebelumnya makan apa itu terserah. Tapi waktunya dan pilihan makanannya itu kita mendapatkan keutamaan. Ya. Kan ringan itu kalau kurma itu biar beberapa menit sebelum azan itu 10 menit baru kita makan kurma 3 biji, baru minum air. Ya. Itu mendapatkan keutamaan mengakhirkan sahur. Jadi banyak keutamanya itu. Sahur dengan kurma, kemudian sahur sendiri ada keberkahannya, makan kurma di waktu sahur juga ya ada keutamaannya, kemudian mengakhirkan sahur ada keutamaan. Kalau kita sahur misalnya bukan sahur jam berapa? Jam 2, setengah 3, nih ya sudah makan, ya sudah tidak banyak keutamaan yang kita tidak dapatkan. Ada juga bahkan orang itu sebelum tidur dia makan jangan terduga. Ini juga menyelisih yang lebih utama. Baik, kita lanjut nanti insyaallah sebentar setelah subuh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allahu ta'ala